Halo semuanya, perkenalkan saya Analicia Dahi dari Prodi MIK. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan topik penyajian data diagram. Penyajian data diagram dan juga macam-macam diagram dan karakteristiknya, diagram batang dan diagram lingkaran. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian diagram. Pengertian diagram. Diagram adalah penyajian data dalam bentuk visual. Diagram juga digunakan untuk mempermudah membaca, memahami informasi. Data yang disajikan menjadi lebih menarik dan mudah dianalisis. Diagram sering digunakan dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan penelitian. Yang keempat poin ini, kita sudah mengetahui apa arti dari diagram. Selanjutnya, tujuan penyajian diagram. Tujuan penyajian diagram yaitu yang pertama, mempermudah memahami data, yang kedua, menyederhanakan data yang kompleks, ketiga, menunjukkan perbandingan data, keempat, menampilkan perkembangan data, lima, membantu pengambilan keputusan. Berikutnya jenis-jenis diagram. Adapun macam-macam diagram ini, yang pertama itu diagram batang, kedua diagram garis, ketiga diagram lingkaran, keempat diagram pencar, kelima diagram lambang, dan keenam diagram peta atau kartogram. Nah, diagram batang seperti ini. Kita bisa lihat dari gambar, dan pengertiannya adalah diagram batang berbentuk batang atau persegi panjang yang digunakan untuk membandingkan data antar kategori. Karakteristik memilih batang vertikal atau horizontal, mudah membandingkan jumlah data, dan cocok untuk data kategori. Contoh diagram batang ini yaitu data hobi siswa. Hobinya adalah membaca, menulis, olahraga, musik, dan jumlahnya 7, 4, 5, 4. Nah, kesimpulannya, hobi yang paling banyak diminta adalah membaca, karena jumlahnya 7. Selanjutnya, cara membuat diagram batang. Cara membuat diagram batang di Excel. Yang poin pertama itu, kita buka Microsoft Excel. Kedua, masukkan data ke tabel. Kemudian, kita blok data. Setelah itu, kita klik menu Insert. Dan kemudian pilih Insert Column Chart. Dan yang terakhir, kita pilih desain diagram batang. Nah, berikutnya diagram garis. Pengertian dari diagram garis ini digunakan untuk menunjukkan perkembangan data dari waktu ke waktu. Karakteristiknya yang pertama itu menggunakan garis penghubung. Yang kedua menunjukkan kenaikan atau penurunan data. Dan juga cocok untuk data berkala. Ini kita sudah bisa melihat contohnya pada gambar ini. Seperti bagaimanakah diagram garis itu. Contoh diagram garis. Nah, ini tahun dan nilai rata-rata. Tahunnya 2007, nilai rata-ratanya adalah 7,0. 2008, 7,0. 2009, 6,4. 2010, 6,8. 2011, 7,8. Nah, jadi kesimpulannya nilai rata-rata mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan persentase data. Karakteristiknya menampilkan persentase data, total seluruh data adalah sama dengan 100%, mudah melihat bagian membesar, terbesar, atau terkecil.
Gambarnya seperti ini. Dan pada diagram lingkaran ini kita bisa menggunakan rumus menghitung persentase, yaitu persentase sama dengan jumlah data per total data dikali 100%. Dan menghitung sudutnya, yaitu kita bisa menggunakan rumus sudut sama dengan jumlah data per total data dikalikan 360 derajat. Nah, contoh diagram lingkaran seperti ini. Hobi dan juga jumlah. Hobinya adalah membaca, musik, olahraga, dan menulis. Jumlahnya membaca 8, musik 4, olahraga 6, menulis 2. Nah, total data tersebut adalah 8 tambah 4 tambah 6 tambah 2 sama dengan 20. Persentase membacanya yaitu 8/20 dikali 100% sama dengan 40%. Kenapa 8/20? Dari mana 20? Karena hasil jumlah dari hobi ini yaitu 8 tambah 4 tambah 6 tambah 20, maka hasilnya 20. Maka di sini 8/20 dikalikan 100% sama dengan hasilnya 40%. Nah, selanjutnya diagram pancar. Diagram pancar digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Karakteristiknya, yang pertama itu berbentuk titik-titik, yang kedua digunakan untuk melihat korelasi data, dan yang ketiga contohnya itu hubungan tinggi badan dan juga berat badan. Selanjutnya diagram lambang. Diagram lambang ini digunakan pada simbol atau gambar tertentu untuk menunjukkan jumlah data. Contohnya 10 mahasiswa digunakan agar data lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Adapun kelebihan dan kekurangan dari diagram ini, yang pertama itu kelebihan diagram. Poin pertama, mudah dipahami, kedua, menarik secara visual, ketiga, mempermudah menganalisis data, yang keempat, membantu melihat perbandingan dan tren. Kekurangan diagram juga bisa menimbulkan kesalahan jika skala tidak tepat. Yang kedua, tidak semua data cocok disajikan dalam diagram. Dan yang terakhir, membutuhkan ketelitian dalam pembuatan. Nah, kesimpulan dari materi saya ini yang sudah bahas, kesimpulannya adalah diagram adalah penyajian data secara visual, dan juga diagram membantu memahami informasi dengan cepat, dan jenis diagram harus disesuaikan dengan karakteristik data, dan diagram batang cocok untuk perbandingan data, sedangkan diagram lingkungan cocok untuk persentase data, dan diagram garis cocok untuk perkembangan data. Demikian dari hasil penjelasan saya pada video ini, semoga dapat bermanfaat. Nah, gambarnya bisa kita lihat seperti ini. Dan gambar diagram batang seperti ini, diagram garis juga, dan diagram lingkaran. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian diagram. Pengertian diagram. Diagram adalah penyajian data dalam bentuk visual. Diagram juga digunakan untuk mempermudah membaca, memahami informasi.
Data yang disajikan menjadi lebih menarik dan mudah dianalisis. Diagram sering digunakan dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan penelitian. Yang keempat poin ini kita sudah mengetahui apa arti dari diagram. Selanjutnya, tujuan penyajian diagram. Tujuan penyajian diagram yaitu yang pertama, mempermudah memahami data, yang kedua, menyederhanakan data yang kompleks. Selanjutnya, tujuan penyajian diagram. Tujuan penyajian diagram yaitu yang pertama, mempermudah memahami data, yang kedua, menyederhanakan data yang kompleks, ketiga, menunjukkan perbandingan data, keempat, menampilkan perkembangan data, lima, membantu pengambilan keputusan. Berikutnya jenis-jenis diagram. Adapun macam-macam diagram ini, yang pertama itu diagram batang. Berikutnya jenis-jenis diagram. Adapun macam-macam diagram ini, yang pertama itu diagram batang, kedua diagram garis, ketiga diagram lingkaran, keempat diagram pencar, kelima diagram lambang, dan keenam diagram peta atau kartogram. Nah, diagram batang. Nah, diagram batang seperti ini. Kita bisa lihat dari gambar dan pengertiannya adalah diagram batang berbentuk batang atau persegi panjang yang digunakan untuk membandingkan data antar kategori. Karakteristik memilih batang vertikal atau horizontal, mudah membandingkan jumlah data, dan cocok untuk data kategori. Contoh diagram batang ini yaitu data hobi siswa. Hobinya adalah membaca, menulis, olahraga, musik, dan jumlahnya 7, 4, 5, 4. Nah, kesimpulannya, hobi yang paling banyak diminta adalah membaca, karena jumlahnya 7. Selanjutnya, cara membuat diagram batang. Cara membuat diagram batang di Selanjutnya, cara membuat diagram batang. Cara membuat diagram batang di Excel. Yang poin pertama itu, kita buka Microsoft Excel. Kedua, masukkan data ke tabel. Kemudian, kita blok data. Setelah itu, kita klik menu Insert. Dan kemudian pilih Insert Column Chart. Dan yang terakhir, kita pilih desain diagram batang. Nah, berikutnya diagram garis. Pengertian dari diagram garis ini digunakan untuk menunjukkan perkembangan data dari waktu ke waktu. Karakteristiknya yang pertama itu menggunakan garis penghubung. Yang kedua menunjukkan kenaikan atau penurunan data. Dan juga cocok untuk data berkala. Ini kita sudah bisa melihat contohnya pada gambar ini. Seperti bagaimanakah diagram garis itu. Contoh diagram garis. Nah, ini tahun dan nilai rata-rata. Tahunnya 2007, nilai rata-ratanya adalah 7,0. 2008, 7,0. 2009. Contoh diagram garis. Nah, ini tahun dan nilai rata-rata. Tahunnya 2007, nilai rata-ratanya adalah 7,0. 2008, 7,0. 2009, 6,4. 2010 6,8, 2011 7,8. Nah, jadi kesimpulannya nilai rata-rata mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan persentase data.
Karakteristiknya menampilkan presentasi data, total seluruh data adalah sama dengan 100%, mudah melihat bagian membesar, terbesar, atau terkecil. Gambarnya seperti ini. Dan pada diagram lingkaran ini kita bisa menggunakan rumus menghitung persentase, yaitu persentase sama dengan jumlah data per total data dikali 100%. Dan menghitung sudutnya, yaitu kita bisa menggunakan rumus sudut sama dengan jumlah data per total data dikalikan 360 derajat. Nah, contoh diagram lingkaran seperti ini. Hobi dan juga jumlah. Hobinya adalah membaca, musik, olahraga, dan menulis. Jumlahnya membaca 8, musik 4, olahraga 6, menulis 2. Nah, total data tersebut adalah 8 tambah 4 tambah 6 tambah 2 sama dengan 20. Persentase membacanya yaitu 8 per 20 dikali 100% sama dengan 40%. Kenapa 8 per 20? Dari mana 20? Karena hasil jumlah dari hobi ini yaitu 8 tambah 4 tambah 6 tambah 20, maka hasilnya 20. Maka di sini 8 per 20 dikalikan 100% sama dengan hasilnya 40%. Nah, selanjutnya diagram pancar. Diagram pancar Diagram pancar digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Karakteristiknya, yang pertama itu berbentuk titik-titik, yang kedua digunakan untuk melihat korelasi data, dan yang ketiga contohnya itu hubungan tinggi badan dan juga berat badan. Selanjutnya diagram lambang. Diagram lambang ini digunakan pada simbol atau gambar tertentu untuk menunjukkan jumlah data. Contohnya, 10 mahasiswa digunakan agar data lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Adapun kelebihan dan kekurangan dari diagram ini, yang pertama itu kelebihan diagram. Poin pertama, mudah dipahami. Kedua, menarik secara visual. Ketiga, mempermudah menganalisis data. Yang keempat, membantu melihat perbandingan dan tren. Kekurangan diagram juga bisa menimbulkan kesalahan jika skala tidak tepat. Yang kedua, tidak semua data cocok disajikan dalam diagram. Dan yang terakhir, membutuhkan ketelitian dalam pembuatan. Nah, kesimpulan dari materi saya ini yang sudah bahas, kesimpulannya adalah diagram adalah penyajian data secara visual dan juga diagram membantu memahami informasi dengan cepat, dan jenis diagram harus disesuaikan dengan karakteristik data, dan diagram batang cocok untuk perbandingan data, sedangkan diagram lingkungan cocok untuk persentase data, dan diagram garis cocok untuk perkembangan data. Demikian dari hasil penjelasan saya pada video ini, semoga dapat bermanfaat. Nah, gambarnya bisa kita lihat seperti ini. Dan gambar diagram batang seperti ini, diagram garis juga, dan diagram lingkaran. Terima kasih.